Istilah neraka berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Hindi, yaitu Naraka, yang dalam mitologi Hindu dilukiskan sebagai raksasa kejam. Dalam bahasa Arab, neraka disebut nar, sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran. Neraka dinamai antara lain dengan nama Jahannam, Laza, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, dan Hawiyah. Nama-nama neraka ini disebutkan dalam Al-Quran, namun tidak ada dalil yang menyatakan berkaitan dengan tingkatan neraka dan tingkatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya neraka Jahannam itu benar-benar merupakan ancaman bagi mereka yang mengikuti setan semua. Neraka Jahannam itu mempunyai 7 pintu, yang setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 43 hingga 44. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, setiap pintu telah disiapkan bagi pengikut iblis sesuai dengan tingkat kedurhakaan mereka. Luasnya neraka tidak bisa kita bayangkan. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim, neraka Jahannam akan diperlihatkan pada hari kiamat dengan 70.000 utas tali yang masing-masing dipegang oleh 70.000 malaikat. Panas api neraka bertingkat-tingkat. Begitu juga azab yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi para penghuninya. Semakin rendah tingkatan neraka, semakin panas apinya, dan semakin pedih azabnya. Orang-orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling bawah dengan siksa yang paling pedih. Sedangkan siksaan teringan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim adalah penghuni neraka yang diberi sandal yang talinya terbuat dari api neraka. Lalu mendidihlah otaknya sebagaimana air mendidih di dalam periuk. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Neraka juga dihuni oleh mereka yang mengikuti kepercayaan dan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Mereka selalu mengajak orang lain menjadi pengikutnya. Mereka tidak hanya dari golongan manusia, juga dari bangsa jin. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah hari ketika Allah menghimpun mereka semua, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 128. Tanda-tanda yang akan menjadi penghuni neraka, mereka yang mendapat catatan amalnya dari belakangnya. Namun ketika di dunia, kita pun sudah mengenali karakter mereka yang akan menjadi penghuni abadi di neraka, yaitu mereka yang menghabiskan hidupnya untuk bersenang-senang menurut syahwat dan hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Neraka adalah tempat tinggal mereka. Al-Quran Surah Muhammad ayat 12. Mereka juga tidak mempercayai hari akhir. Mereka menyangka setelah mati tidak akan dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawabannya. Namun ada orang-orang yang tidak kekal di neraka. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tetapi dosa mereka lebih berat dari amal baiknya. Di antara mereka adalah para pemimpin yang tidak berlaku adil. Di antara mereka juga adalah para pelaku dosa besar, seperti membunuh orang tanpa alasan yang sah. Juga mereka yang berbuat zalim pada orang lain. Mereka yang makan harta riba, makan harta orang lain, terutama harta anak yatim, dan mereka yang berzina. Rasulullah telah mengabarkan dalam sebuah hadis, aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang menyebabkan kaum wanita lebih banyak penghuni neraka? Dijelaskan antara lain dalam hadis lain. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya tentang masalah itu. Lalu Rasulullah menjawabnya, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah kufur kepada Allah? Beliau menjawab, kufur terhadap pasangannya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya.
Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda. Hadits riwayat Bukhari. Kaum wanita yang tidak merasakan wanginya surga juga dijelaskan dalam sebuah sabda Nabi, yaitu mereka adalah para wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Mereka juga bersikap sombong dan tidak taat pada Allah dan suaminya. Namun, hadis ini menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah tidak menafikan kaum wanita menempati surga lebih banyak. Seperti dijelaskan dalam hadis lain, kaum laki-laki penghuni surga akan mendapat 2 istri, yaitu istrinya yang di dunia dan bidadari surga. Bahkan para wanita juga ada yang menempati surga lebih tinggi kedudukannya daripada kaum lelaki karena keimanan dan amal solehnya. Wallahu a'lam.